Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali kita belajar tentang software MATLAB. Kali ini kita akan membahas program atau coding teman-teman ya. Di sini kita punya coding seperti ini. Kita close dulu teman-teman ya. Kita nampakin semua dulu codingnya, kita kecilin hurufnya sampai 18, nomor 18 kayak di bawah 18. Ini masih belum nampak semuanya teman-teman ya. Kita kecilin jadi 12. Ini udah ya. Oke, kira-kira seperti ini teman-temannya, 43 baris. Ya, jadi di sini kita punya coding teman-temannya. Sebenarnya dalam coding itu kita dalam menggunakan software MATLAB ini kita hanya butuh pertama deklarasi, kemudian proses, kemudian tampil gitu teman-teman. 3 aja rasanya gitu kan, simpelnya gitu. Misalnya kayak gini teman-teman, konsep awalnya dulu ya. Konsep awalnya tuh kayak gini, kita punya nilai misalnya 10 gitu kan. Nilai 10 kita simpan pada variabel A gitu namanya. Kita namakan A sama dengan 10 gitu teman-teman. Jadi itu namanya proses deklarasi teman-teman. Deklarasi ini boleh dikasih, kita boleh kasih titik koma, kita bisa tentang yang besar. Konsep awalnya gitu temannya, kalau kita enter ini langsung tersimpan gitu ya. Nah, tapi langsung diproses gitu. Tapi kalau kita pakai titik koma gitu kan, karena di atas program yang di atas kita juga banyak menggunakan titik koma teman-teman ya. Itu artinya tidak dijalankan di nggak ditampilkan di command window teman-teman ya. Oke, misalnya seperti ini, kita A itu sudah punya. Sekarang kita punya nilai B gitu kan. B kita katakanlah nilainya 5 gitu ya. Kita kasih titik koma, biar nggak dijalankan gitu kan, biar nggak nampak prosesnya di command window, tapi nilainya tersimpan langsung ke workspace namanya. Oke, itu bagian pertama teman-teman ya. Itu namanya bagian deklarasi gitu teman-teman ya. Kita definisikan semua huruf yang menjadi tempat menyimpan nilai-nilai tertentu, nilai-nilai yang kita inginkan teman-teman. Jadi nilai 10 dan 5 itu boleh kita rubah terserahnya, dan variabel pun boleh kita rubah terserah kita ya. Tapi sebagai contoh saya simpan pakai nama variabel A dan B. Kalian boleh menggunakan kata, misalnya katakan kelas gitu kan, boleh teman-teman ya. Kelas sama dengan nilai kelas itu sama dengan 20 gitu, boleh teman-teman ya. Nah kan itu boleh itu kan. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Proses awal yang nomor 1 gitu ya, deklarasi gitu ya. Kemudian dari situ, dari deklarasi ini kita masukkan proses lagi teman-teman ya. Nah, nilai yang kita deklarasi itu mau kita apain gitu ya. Misalnya kita mau tambahin atau kaliin gitu, atau kita buat ya bagi, boleh juga kita. Dan proses itu kita simpan ke dalam variabel, misalnya katakan hasil gitu teman-teman ya. Nilai hasil gitu, atau NH saja kita buatnya. NH nilai hasil teman-teman ya. Oke, nilai hasil itu kita buat seperti ini. Kita panggil variabelnya misalnya A ditambah, atau gini aja, nampakin aja prosesnya. A ditambah B kemudian dikali C gitu teman-teman ya. Ada C? Oke, kelas yang ada kelas gitu teman ya. Nah, kalau kita tambahin kayak gini, nanti prosesnya nampak teman-teman ya, NH itu berapa gitu. Tapi kalau kita kasih koma di ujungnya, itu nanti prosesnya di di jendela command window nggak ada, tapi langsung nanti tampil di sini NH gitu teman-temannya. NH langsung tampil nanti di sini, kira-kira kayak gitulah. Jadi nanti di sini di workspace itu akan ada tambahan nilai NH di sini. Oke teman-teman ya. Kita tampakkan aja prosesnya teman-teman ya. Kita nggak usah kasih koma, tapi kalau mau kasih juga apa-apa, nggak apa-apa, kita tampakkan aja. Nah, sekarang NH kan masuk teman-teman, nilai NH sama dengan 110. Nah, jadi itu dari deklarasi dan prosesnya teman-teman ya.
atau apa namanya, nilai yang tadi mau diapain gitu kan. Nah sekarang kita bisa misalkan display gitu kan, atau lah program tampilan lah gitu kan, terserah namanya. Oke, sama dengan ini, sama konsepnya dalam kita membuat program MATLAB gitu teman-teman ya. Nah di sini yang di atas ini, tapi di sini kita menggunakan fungsi teman-temannya, fungsi gitu ya. Nah kalau menggunakan fungsi ini kita nggak boleh gabungkan dengan coding yang kita punya teman-teman ya. Di sini saya seperti contoh tadi sini kan, ini karena ada fungsi apa namanya dinding gitu kan. Nah sekarang kita buat ini, kita coba gitu kan. Ini kalau kita jalankan dia akan error gitu kan, sama gini tadi gitu kan, error. Nah tuh error teman-teman ya. Jadi dia nggak boleh dijalankan gitu. Kalau ada fungsi ini cukup disimpan aja gitu. Nanti kalau cara manggilnya udah misalnya tuh dinding gini kan, dinding, kemudian kasihkan parameternya berapa tuh, 3, dia butuh 3 parameter, 1 dan 3 gitu. Butuh 3 parameter intinya kita masukin gitu biar supaya nggak error gitu kan. Nah jadi 6 kan, 3 kali 1 3, 3 tambah 3 6 gitu kan. Jadinya kayak gitu teman-teman ya. Nah gitu kan, 3 gitu. Jadi kayak gitu, sama dengan apa namanya yang ini tadi. Nah maka supaya kita bisa jalankan coding ini, kita mesti pisahkan bagian fungsi itu ke tempat yang lain gitu. Makanya kita buatlah di sini gitu kan. Nah kan gitu tuh jadinya, kayak gini jadinya. Oke, sekarang ini kita naikkan ke atas, ini ke error teman-teman ya. Oke, ini kan dia, ini harus satu baris teman-teman ya, ini harus satu baris titiknya. Jika ini kita simpan gini teman-teman ya, ini kan fungsi kita simpan nih, atau kita jalankan dia akan bilang error gitu. Kita CLC ini sama tadi, kalau kita jalankan akan error nih teman-teman ya. Kita coba jalankan, kita simpan dengan nama apa maunya ya, kita namanya functionnya exponent hans gitu ya. Kita copy aja ini teman-teman ya, copy, kemudian kita jalankan, kita simpan dia di D, kemudian dan MATLAB ini udah saya simpan sih sebenarnya rumusnya tadi teman ya. Apalah kita ulangin aja, kita buat yang ke apa ya, yang kedua, 1 boleh, 2 aja lah. Oke, simpan gitu kan. Nah tersimpan yang nama exponential hans. Apa dia bilang di sini kan akan error file exponential line 1:42. Dia bilang lainnya error. Kenapa dia error di sini? Karena ini nggak ditutup. Nah ini dia bilang apa namanya, expression statement itu incorrect possible unbalanced, tanda ini tak kurung tutup kurung gitu ya. Oke, jadi sekarang meski kita naikkan ke atas gitu ya. Oops, ini kok. Oke, kita delete, naikkan ke atas. Jadi seperti itu. Sekarang dia sudah naik ke atas. Oke. Ini hurufnya besar sekali teman-teman ya. Kita kecilin sebentar. Jadi 36 di bawah 36 24. Oke. Nah, dari sini ini kan udah ini nih, udah apa namanya, function. Ini n-nya di sini, n ini kan. Kalau for ini n-nya di sini. Kalau for yang satu ini di sini. Jadi for yang ini ke sini, makin ke atas ini paling akhir n ini teman-teman ya. Gitu teman. Kan ada garis ini. Ada garisnya gitu ya. Nah, jadi ini sekarang fungsi sudah kalau kita jalankan gitu kan, dia akan error juga gitu. Error juga nih jalannya. Kenapa error? Itu tadi apa namanya, dia bilang expression or statement incomplete. Berarti ini masalahnya bukan di argumen teman-teman ya. Dia bilang errornya di statement, pernyataan di line 28 gitu. Di sini masalahnya. Ini apa maksud dari ini gitu. Ini apa maksudnya? Berarti ada kejanggalan, nggak sesuai cara menyatakan nilai RS ini. RS sama dengan I, apa namanya, I gitu teman-teman ya. Maksud RSI ini teman-teman tahu nggak ya? Kira-kira kayak gini teman-teman ya. Gini, kalau RSI itu kayak gini. Saya ambil contoh misalnya, ini misal teman-teman ya, nggak agak panjang ya. Misalkan tadi kita punya nilai A sama dengan random. Kita buat random aja teman-teman. Kalau mau nggak random juga boleh.
A sama dengan kita buka kurung tutup kurung, ini dalam bentuk nilai matriks lagi teman-teman ya kayaknya ya, 2,3,4 gitu kan. Kemudian 5,6,7 gitu. Nah sekarang kita enter. Nah jadi kan kita punya nilai matriknya berapa ya, kolomnya 3, barisnya 2, berarti 3 kali 2 teman-teman ya. Kita coba wash A 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Oke, berarti baris dulu teman-teman, saya udah lupa juga, udah lama nggak ngelama lab nih. Oke, berarti kita punya nilai A 2 baris 3 kolom. Berarti sekarang kita coba ke ini kan, A1 gitu kan. Nah sama dengan RS ini kan dia buat I teman 1 sampai Y nya berapa gitu, Y nya sama dengan 1, berarti satu aja gitu kan. Y sama dengan 1 berarti Y nya 1 aja gitu. Ada berubah, berarti kan ada yang salah gini. Kalau kita buat Y 10 maka 1 sampai 10 aturan gini teman-teman ya. Tapi tak apalah ya, namanya kita belajar ya. Oke, sekarang kita coba nih, kita bahas dulu yang RS tadi teman-teman ya. Ke RS, bagian ini RS tadi dia bilang kita kan fokus ke errornya tadi teman-teman ya. Dia bilang errornya tadi RS tadi 28 gitu kan. Nah, kalau kita jalankan ini tadi kan errornya ke statement 28 gitu kan. Oke, sekarang kita akan coba masuk dari RS itu. Kita misalkan tadi punya nilai A tadi gitu teman ya, CLC A gitu kan. A kan kalau dipanggil A itu panggil semuanya. Sekarang kita panggil A dalam kurung 1 gitu teman ya, makanya akan muncul nilainya cuma 1. Oke, masuk nilai 1 tuh ya, nilainya sini memang 2 tapi nilai yang tambah 1 teman-teman ya. Nah kalau kita misalkan kita buat A misalnya yang kedua gitu ya, yang kedua gitu. A2 nih teman-teman, paling bawah nggak nampak ya, A2 gitu. Nah akan panggil muncul yang kelima gitu, nilai 5. Tidak dari atas ke bawah, nilai A1 2, A2 nya 5. Jadi kayak gitu yang ini ya, penjelasan tentang RS. Nah sekarang maksud ini RS ini kan, R nya nilainya berapa kan, R max kali max dari T berarti T itu berapa, berarti T itu nilainya banyak, berarti diambil yang titik tertingginya atau maksnya teman-teman ini kan, kemudian dikurang dengan nilai T yang terendah, dengan dikurang dengan nilai yang terendah gitu kan. Nah, ini rumusnya. Kemudian dari itu dapatlah nilai R. Oke, dapat nilai R di sini maksudnya. Kemudian untuk S itu dia kudrat dari jumlah JML berarti T yang ke-1, T yang pertama, T1 ini maksudnya ini kayaknya ini kan. Nah, dapat nilainya ke sini, baru nanti dibagi dengan N baru kurang 1 gitu, N baru. Nah, berarti ini tapi N baru sini kan, N baru kayak mana, N baru N per Y dikurang 1 gitu. Nah sudah dapat itu, baru nanti dia masukkan setelah dapat itu baru nanti dapat hasil nilai RS teman-teman ya. Oke, kayaknya ini bukan titik 2, kayaknya titik 2 tadi, kayaknya itu titik 2 teman-teman, bukan titik koma. Oke, sekarang kita coba jalan ini, ada error lagi. Oke, sekarang kita sudah jumpa not enough input argument teman-teman ya. Berarti tadi yang salah tadi yang di awal tadi sini itu ini titik koma, apa namanya, titik ya, terbuat salah ketik berarti teman-teman. Ini tadi maksudnya yang salah tadi ini teman-teman ya. Ini RS nya dibuatnya titik 2 gini teman-teman ya. Oke, makanya kan error line 28 kolom 19. Sekarang titik 2 nya kita ganti dengan titik koma teman-teman ya, titik koma gitu ya. Nah sekarang kita save, lalu kita jalankan, akan muncul not enough input argument. Dah pas berarti teman-teman ya. Sudah sampai di situ, berarti kita tinggal menjalankan argumen ini lagi teman-teman ya. Nah jalankan evaluasi. Nah sekarang muncul yang salah lagi, yang ini sudah benar tapi kayak di sini undefined function or variable loan gitu ya. Loan-nya apa ini tuh maksudnya gitu, mana ya loannya di mana ini, loannya nggak didefinisikan gitu, maksudnya itu loannya itu gimana definisinya. Oh ini
loan, tapi kayaknya nilai loan harus di apalah, di adalah nilai di sini gitu, harus dideklarasikan lah gitu nilai loannya ini. Nah, kalau nggak dideklarasikan kayak nggak bisa ini. Oke, jadi mesti kita definisikan loan ini dulu teman-teman ya. Kita akan coba kita rombak rumus ini, coba aja teman-teman ya. Tapi kita kayaknya udah jauh nih, apa namanya, rombaknya terlalu jauh. And loan sama dengan anggaplah mamanya berapa, kita ambil ini berapa ya, kita clear dulu, clear LC ini, kita turuti data ini teman-teman ya. Maunya ini berapa, kayaknya 1 ya, 011 kayaknya 1, cuman nilainya juga 11 kebanyakan 11 kayaknya, berarti nilai dasar kayak 1. Kita buatlah nilai loannya sama dengan 10, coba 10 di koma teman-teman ya, kita jalankan tup. Oke, loan pula yang bermasalah, berarti ada loan ada loss yang bermasalah. Kita definisikan lagi loss itu, kita anggap nilai 10 aja teman-teman semuanya ya, 10 udah gitu dah. Dan deteksi kesalahan rumusnya aja seperti itu. Undefined function of variable AP lagi teman-teman. Oh, banyak kali variabel yang belum terdefinisi teman-teman ya. AP dia bilang AP kita buat 10, nanti dirombak ya teman-teman ya. Bagi yang menggunakan rumus ini yang sama gitu kan, silakan rombak nilainya. Ini hanya nilai percobaan supaya programnya berjalan teman-teman ya. Oke, sekarang tuh udah jalan tuh, nggak ada error lagi gitu kan. Nah, sekarang kode seperti ini udah bisa dijalankan teman-teman ya. Udah nggak ada errornya, tinggal nilai ini yang dirubah teman-teman sesuai keinginan teman-teman semuanya. Di sini kita dapat nilai AP 10 dan 10 X kuat XY. Coba kita plot nilainya berapa teman-teman, kita plot atau was, kita was dulu, was. Oke, ada yang nilainya kalian enggak ya, kayak enggak teman-teman, enggak ada ini ya, nilainya 1 berarti nggak bisa kita buat grafik ya teman-teman ya. Kalau 1 nggak bisa semua teman-teman ya. Oke, berarti nilainya kayak gini teman-teman ya. Nilai dihasilkan yang dimaksud dari proses ini cuma 1 nilainya teman-teman ya, nggak banyak ya, sesuai dengan prediksi kita teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini apa namanya, apa tadi program yang kita bahas ini teman-teman ya. Jadi teman-teman ini kayak apalah, pada eksponen khas 2 eksponen, kita kasih ini argumennya teman-teman ya, argumen. Oke, berarti 2 file teman-teman ya. Demikian teman-teman, silahkan dicoba diotak-atik lagi rumusnya. Jika tidak sesuai kemudian tanyakan lagi di mana apa namanya yang kurang mengerti. Demikian yang dapat saya bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.